Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Arbianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang mana pada tugas ini saya diperintahkan untuk membuat sebuah proyek baru untuk menampilkan data dari API online, yang mana API online ini berisi data-data cryptocurrency yang ada di dunia. Dan untuk interface atau tampilan yang diminta pada tugas kali ini seperti di bawah ini. Di tengah atas ada tombol untuk get data, yang mana ketika tombol itu diklik nanti akan memanggil data-data dari API tersebut. Lalu di bawahnya ada tabel yang menampung data nama, simbol, dan harga USD dari data-data di dalam API tersebut. Oke, saya sudah membuat folder. Saya menyiapkan folder 1, lalu saya open terminal di sini di folder ini. Lalu di terminal saya akan mengetikkan npm install -g add ionic CLI. Proses penginstalan sedikit memakan waktu, maka dari itu video akan saya pause sampai penginstalan selesai. Oke, penginstalan pertama selesai. Lalu saya akan mengetikkan Ionic Start. Pada kali ini proyeknya saya akan memberi nama Crypto API. Lalu template-nya blank dan type-nya Vue, karena saya akan menggunakan Vue.js dan saya akan gunakan Axios nantinya untuk hit API. Di sini juga saya akan pause sampai proses selesai. Oke, di sini saya diminta atau saya ditanya untuk membuat akun Ionic. Saya tolak, saya ketikkan N atau no. Lalu setelah proses penginstalan selesai, saya akan masuk ke directory yang telah kita buat tadi. Lalu di sini saya akan install Axios. Setelah instalasi Axios selesai, saya akan masuk ke VS Code. Oke, pada VS Code saya hanya perlu untuk melakukan coding di file homepage.vue. Di sini pertama saya akan menghapus terlebih dahulu kode-kode bawaan template yang tidak saya gunakan. Lalu language TS-nya atribut saya hapus karena saya tidak menggunakan TypeScript. Dan styling bawaannya pun saya hapus. Lalu title saya akan ganti menjadi Crypto API. Oke. Pertama saya akan mulai membuat code untuk scriptnya terlebih dahulu. Saya import Axios dari Axios. Lalu saya akan import ref dari Vue. Lalu saya akan membuat sebuah variabel baru yang bernama Cryptos yang berisi ref, lalu array kosong, dan saya akan membuat sebuah fungsi baru yaitu hit API asynchronous anonymous function. Lalu di sini saya akan try. Lalu saya akan membuat variabel baru dengan nama response, yang mana itu await Axios get. Lalu saya akan mengetikkan URL dari API-nya,
API coinlore.net, API tickers. Lalu saya akan mengisi value dari Cryptos berdasarkan response data. Lalu di sini saya akan membuat penanganan errornya. Yang saya akan tampilkan pada konsol. Lalu pesan errornya apa? Oke. Setelah selesai membuat scriptnya, saya akan melanjutkan untuk membuat HTML-nya. Di sini saya akan membuat pembungkus dahulu untuk buttonnya. Expand-nya blok. Lalu ketika diklik, dia akan menjalankan fungsi dari hit API. Nama dari buttonnya yaitu get data. Di sini button saya akan bungkus menggunakan kelas button container. Lalu di sini saya akan buat pembungkus baru untuk table container. Setelah itu saya akan menggunakan ion grid, lalu ion row, lalu ion column. Ion column ini saya kasih atribut strong agar tebal, karena ini difungsikan untuk header tabelnya nanti. Sini berisi name, lalu yang kedua simbol, lalu price USD. Harga USD. Lalu saya akan membuat ion row baru. Ion row yang kedua berisi fungsi v-for juga, dimana v-for ini isikan crypto in Cryptos, key-nya adalah crypto ID. Lalu di sini ada ion column, isinya adalah crypto name, crypto simbol. Lalu di sini parse float dari crypto price USD nya, lalu to fixed 2. Oke. Script dan HTML sudah selesai. Saya lanjutkan untuk membuat stylingnya. Pertama ada button container, displaynya flex, justify content center, lalu marginnya 16 dan 0 px. Oke, untuk tabel kontainernya
Saya buat display flex, lalu justify content center, lalu untuk ion gridnya agar tidak terlalu lebar saya tambahkan max width di 600 pixel, lalu widthnya 100%. Oke, saya coba jalankan terlebih dahulu dengan Ionic Surf. Lalu saya akan membuka link ini. Dan saya akan klik get datanya. Oke, data dari API berhasil tampil. Namun di sini masih dark mode. Untuk menghilangkan dark mode-nya, di sini saya salah ini. Oke, untuk menghilangkan dark mode-nya saya akan membuka MTS. Oh ya, saya akan membuka halaman MTS, lalu saya akan komen code tadi, lalu saya akan coba. Oh ya, setelah saya komen code yang tadi, maka tampilan berubah untuk menjadi light mode. Di sini, oke, saya coba inspect, lalu dynamic responsive. Oke, tampilan sudah sesuai dengan perintah. Ada tombol di tengahnya untuk get data, lalu ada kabel yang menampung dari data-data yang berasal dari API tersebut. Dengan ini tugas kedua pemrograman berbasis perangkat bergerak telah berhasil saya kerjakan. Terima kasih.